Saya sampaikan, ini udah berulang kali saya sampaikan, ketika ada gugatan perdata ya sesuai edaran Mahkamah Agung, maka pidananya dihentikan dulu, ya. Tidak perdatanya jalan, pidananya jalan, kan sudah ada edaran Mahkamah Agung. Nah, dari awal pun saya sampaikan, kenapa nih kita sampai berani yang katanya memeras, ya, memeras 4M, disepakati dealnya 4M, terus baru dicairkan 2M, dan akhirnya dibelanjakan untuk DP rumah. Nah, artinya kan di sini ada, ya, ada deal antara Reza Gledis dengan Nikita, ya. Kok baru udah deal 4M, 2M dikirim langsung dilaporkan. Artinya kan ada jebakan, ya kan? Kasihan dong. Ini kan namanya kita kan dijebak dan dikriminalisasi. Ya. Nah, sampai sejauh mana itu nanti terbukti, ya kita lihat aja nanti persidangan akhirnya. Ya. Tapi kan ada yang kontroversial. Gugatan perdatanya jalan, tapi pidananya juga jalan. Padahal di surat edaran Mahkamah Agung sudah diatur. Nah, jadi ada apa di skincare ini? Kan semua ribut, ada merkurinya, ya. Nah, di sini Badan POM ikut dong. Badan POM jangan tutup mulut, ya, jangan sembunyi, ya. Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan POM itu harus juga turun tangan. Penyidik Polda pun harus mengungkap hasil sidikan dari Polda terhadap Reza Gledis apa, kenapa, bagaimana. Ini kan tidak dipublish sehingga masyarakat pun nggak tahu kan. Masyarakat jadi seolah-olah hanya menyalahkan Nikita Mirzani, ya. Nah, kita nggak tahu dealnya apa itu tadi, kok sampai ada angka itu. Ini yang perlu memang sidangnya fair, jangan berat sebelah, ya. Jangan sidang ini hanya memojokkan seseorang. GPU-nya juga mesti fair, ya. Jadi tidak melulu kita dipojokkan. Ya, dia juga ngerasa dizolimi sama yang jaksa dan Polda Metro Jaya. Seperti apa tanggapannya, Pak? Berani banget ya ngomongin itu di. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Nikita di dalam persidangan, saya pikir itu udah memang isi hatinya, ya. Merasa dia dijolimi, merasa dia dipojokkan, merasa oknum penyidik ini berat sebelah. Sedangkan Reza Gledis, saya nggak tahu hadir nggak dia di pengadilan, dipanggil sebagai saksi pelapor. Nah, itu kan kita nggak tahu. Apa sudah media yang tahu lah itu udah seperti apa Reza Gledis hadir di sidang pengadilan, ya, untuk memberikan kesaksian sebagai pelapor. Kalau berani ngomong kayak gitu, maksudnya kayak jangan tadi bilang bahwa saya tuh memberikan edukasi di masyarakat bahwa ada nih produk bahaya gitu. Sebenarnya harusnya uji coba itu produknya dulu ya sebenarnya, ya Bang, ya. Saya pikir masyarakat, ya, punya hak untuk menyampaikan, ya, produk seseorang, ya, yang memang dilihat akan justru membahayakan, kalau skincare ini ada merkurinya akan merusak kulit. Artinya kita punya hak kok untuk itu menyampaikan kebenaran. Itu bukan fitnah, ya. Nah, untuk kebenaran produk itu memang benar-benar produk yang benar-benar sudah memenuhi syarat, ya, sudah hasil juga dari pemeriksaan Badan POM. Ya, saya pikir Badan POM dong yang kasih komentar, ya, bahwa produk ini adalah sudah hasil penelitian, hasil survei segala macam, dan belum ada korbannya. Mesti begitu Badan POM. Jangan ujuk-ujuk Badan POM tutup mulut, hanya diserahkan ke penyidik. Penyidiklah yang menetapkan, yang akhirnya Nikita menjadi terdakwa. Tapi maksudnya kalau emang itu benar produknya Reza Gledis itu berbahaya dan mengandung zat berbahaya, harusnya polisi dari awal tuh mengusut itu dulu, ya. Maksudnya setelah mendapat informasi ada produk baru, ya, produk skincare dari produknya Reza Gledis, dilaporkan ke Badan POM, hasil penelitiannya kan semua ada tuh. Ya,
isi kemasannya itu apa aja ya, dan terus kapan masa berlakunya habis, itu semua ada. Itu tugasnya Badan POM. Nah, kalau Gereja Gledis melaporkan kepada kepolisian bahwa dia diperas, apa pemerasannya? Apa kok bisa si Gereja Gledis kasih uang terus melapor? Nah, ini kan yang belum terungkap di pengadilan. Nah, itu kan si Nikita kan berani mengungkap, ya kan? Artinya dia merasa dipojokkan oleh JPU dan merasa dijolimi oleh oknum penyidik. Produk itu kan sudah beredar luas di pasaran. Kan Nikita Mirzani itu kan mengungkapkan kebenaran, Bang. Itu kan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Salah satu ada lembaga yang namanya YLKI, Bang. Ya. Oh, belum bersuara nih Bang YLKI, Bang. Kan itu tadi Badan POM, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen. Kemana? Ya, kok seorang Nikita ini yang memang kritis kok dijadikan tersangka dan akhirnya jadi terdakwa? Ini yang nggak fair. Ya. Maka kalau dia ngamuk di pengadilan, saya pikir sah-sah aja. Ya. Boleh dia, karena merasa dia dijolimi. Itu intinya. Ya. Jadi obat skincare ini kan entah itu salep, entah itu bedak, entah apa itu, dia tidak hari itu juga dia bereaksi akhirnya merusak kulit. Kan bisa 10-20 tahun ke depan, atau 5 tahun, atau 3 tahun ke depan. Kita lihat aja nanti 3 tahun ke depan apa hasil dari skincare itu. Bisa nggak membuat wajah jadi kinclong? Mungkin hari ini kinclong, tapi kan besok malah kayak nenek lampir, pesut. Ya sih, ini bisa dibilang syarat kejanggalan ya Bang dalam kasus sidang Nikita ini. Sepertinya kalau saya melihat kacamata saya seperti dipaksakan, dan Nikita dijadikan tanda kutip lah media yang tahu seperti apa. Mudah-mudahan netizen masyarakat ini semua melihat ya tidak berat sebelah ya, melihat Nikita itu sebenarnya tidaklah seperti itu, seperti dakwaan seperti yang dituduhkan oleh JP. Melihat Nikita juga tadi meminta mohon kepada Pak Presiden Prabowo, itu melihatnya seperti apa Bang? Ya saya pikir wajar-wajar aja ketika di bawah, di tengah, di atas memang sistem hukumnya tidak jalan. Saya pikir ya terakhir ya ke Presiden lah, supaya Pak Presiden pun memberikan atensi. Nikita ini pun pernah berjasa loh ketika bagaimana Habib Rizik tempoh hari digeruduk ya, sampai akhirnya FPI dibubarkan. Berarti ada jasanya kan, ketimbang kasus yang ecek-ecek lah saya bilang, dibilang pemerasan di Gereja Gledis. Jadi kita nggak boleh melupakan kebaikan Nikita Mirzani, apalagi dia public figure kan. Bang, untuk menegaskan Bang, berarti kalau keputusan yang A begitu bahwa kalau ada investasi pidananya perdata pidananya Surat edaran Mahkamah Agung sangat jelas. Ketika ada kasus pidana lalu digugat perdata, maka kasus pidananya stop dulu sampai ada keputusan yang tetap dalam putusan perdata, baru pidananya bisa dilanjutkan. Berarti bisa bebas dulu ya, bebas sementara ya Nikita Mirzani ya. Ya bebas demi hukum, ya artinya dia mesti menjalani proses gugatan perdatanya. Tidak pidananya berjalan, perdatanya juga berjalan. Nah, inilah yang harus diprotes oleh kuasa hukumnya Nikita, keberatan. Nah, kuasa hukumnya Nikita seperti apa? Nah, ini yang memang harus minta kepada majelis hakim untuk ini ditunda, karena kami masih fokus di perdata. Tapi untuk sidang perdata sendiri atau penyelidikan investasinya sendiri, menurut Abang bagaimana? Kan banyak yang mengatakan ini halusinasi ya kan, gugatan yang ada dasarnya berdasarkan Nggak bisa itu. tapi kan sedangkan perjanjian itu banyak jelas tertulis dan ada negara sidang negara. Iya, ya gas itu sih sah-sah aja ya, dia mau gugat perdata karena ada landasan hukumnya sih sah-sah aja. Tinggal bisa nggak nanti di gugatan perdatanya itu diungkap prestasinya apa.
kan. Nah jadi nggak karena dia gugat perdata terus halusinasi dan tidak, itu haknya dari kita. Mungkin ada deal yang memang akhirnya Reza Gleris tidak konsisten untuk menyelesaikan dealnya itu, maka dia buat perdata, artinya ganti kerugian, artinya ada kerugian material, imaterial yang diderita oleh Nikita. Ini apakah nanti kita harus pas semuanya terakhir ini adalah Kan nanti dulu, Nikita ini kan punya kuasa hukum. Siapa sih kuasa hukumnya? Fahmi Bamit kan jago itu. Dia stop dong dan minta majelis ini ada kasus perdata yang sedang berjalan, kasusnya sama, materinya sama. Saya minta ini ditunda dulu sampai ada gugatan perdatanya ini selesai. Dan sidang tadi sidang eksepsi pengajuan itu memang isinya seperti itu. Dan minggu depan kan keputusan selah. Nah, mungkin di putusan selah ini, mungkin di putusan selah nanti, ya, ini bisa dikabulkan, ya. Artinya pidananya ditunda, gugatan perdatanya jalan sampai ini selesai. Itu putusan selahnya mungkin nanti. Tapi saya nggak tahu apa dikabulkan atau tidak, karena kan ada permohonan kan. Nah ini, makanya tadi saya bilang bisa juga protes di pengadilan, bisa juga memang seperti tadi saya lihat unjuk rasa kan. Artinya jangan menjolimi orang tanpa dasar.